Mungkin memang pantasnya, Wak, kupanggil Pak Anies ini dengan politisi dengan banyak utang aja nih. Karena sesuai dengan hobinya, ngutang sana sini dengan menjamin obrolan janji dengan kata-katanya nih, Wak. Dilihat dari sepak terjang Pak Anies nih, Wak, saat menjadi gubernur DKI saja, sangat terlihat jelas, Wak, bahwa Pak Anies ini adalah manusia yang hidupnya selalu terselip dari kata wah. Ya kalian tengok aja lah, Wak, betapa sempurnanya kehidupan Pak Anies selama menjadi gubernur DKI. Ia selalu memanfaatkan fasilitas kelas atas yang ia dapatkan dari berbagai tawaran orang-orang elit, Wak. Wak, apa kabar nih kalian semua? Sehat-sehat ya, Wak? Salam jumpa dengan aku, Loitasi, anak Medan. Horas! Jadi nih, Wak, kita lagi ada di program Suara Kaum Muda nih, Wak. Di Youth TV, Voice of Youth. Jadi, Wak, sekarang ini kita tuh kalau ngomongin pajak, banyak kali, Wak, orang-orang yang gondok dan marah. Dan jadi males bayar pajak. Ya, sejak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh si Mario Dandi. Siapa lagi kalau bukan anak pejabat pajak nih, Wak, yang hartanya nih melimpah, Wak. Padahal nih, Wak, banyak kali kan orang-orang yang susah payah ngais rejeki buat bayar pajak. Malah pajaknya itu malah disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri nih, Wak. Mengetahui problem ini, KPK memang tengah mengusut keras nih, Wak, demi mengetahui perkara serius yang sedang melanda negeri ini. Nah, Wak, jadi buntut dari kasus mantan pegawai Dirjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini yang tak berujung, kabar terbarunya nih, Wak, masalah itu kian merembet hingga tak beraturan. Bahkan nih, Wak, baru-baru ini ditemukan informasi baru jika Rafael ini menimbun logam mulia alias emas, Wak. Kalian bayangkanlah emas yang ditimbun. Kalau kita kan yang kaum generasi muda ini suka nimbunnya kan tugas ya, Wak. Tapi kalau Rafael ini ditimbunnya lah emas seberat 60 kg di rumahnya. Gila kali kan, Wak. Nah, niat bener kan, Wak. Dia itu nimbun emas, Wak. Yang mana kalau ditimbun ini supaya tidak terlacak kan, Wak. Ngomong-ngomong, dapat dari mana ya kira-kira harta sebanyak itu hingga ditimbun di tempat rahasia yang mana hasil rakitannya sendiri kan, Wak. Bisa saja logam mulia tersebut hasil dirinya mengeruk uang rakyat, Wak. Makanya saat ini para jajaran pejabat yang merasa tidak jujur atas laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, hidupnya ini dipenuhi dengan perasaan was-was gitu, Wak. Ya gimana nggak was-was? Karena mereka kan sedang melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya, Wak, gitu. Yang mana itu tuh menggelapkan sesuatu yang bukan haknya mereka gitu kan. Nah, Wak, jadi bagi mereka yang tidak melaporkan keaslian jumlah harta kekayaan yang dimiliki, bersiap-siap nih, Wak, untuk berjumpa dengan kursi persidangan. Dan yang terbukti bersalah, siapkan mental kalian lah, Wak, untuk mendekam di penjara. Biasanya para pejabat culah ini menyembunyikan kekayaan haramnya ini di berbagai sudut. Entah di mana, yang pasti ya mereka menyimpan harta panas itu rapat-rapat ya, Wak, supaya tidak tercium ataupun tidak terlacak nih, Wak. Nah, saking hebohnya kasus ini, Wak, banyak kali nih akun media sosial yang turut menyoroti harta kekayaan para pejabat di Indonesia. Dalam unggahan-unggahan di media sosial itu, banyak sekali nama-nama pejabat yang memiliki nominal kekayaan yang berbeda-beda, Wak. Namun nih, Wak, yang membuat awak terkejut ketika nama Pak Ganjar Pranowo berada di urutan nomor 2 dari belakang dengan jumlah kekayaan mencapai 11 miliar. Dan urutan pertama dari belakang, siapa coba? Kalian tebak, siapa, Wak? Ya, Pak Anies Baswedan.
Sosok ini menjadi urutan terakhir sebagai seorang politikus yang memiliki harta paling kecil dibandingkan kawanannya yang lain. Agak aneh nggak sih, Wak? Ya, mungkin akun media sosial tersebut nih, Wak, sudah mengurangi harta Anies dengan utang yang dimilikinya. Yes, tercatat di dalam LHKPN bahwa Pak Anies ini memiliki utang sebesar 7,6 miliar. Sehingga jika dijumlahkan beserta utangnya nih, Wak, nominal kekayaan Anies Baswedan lebih tepatnya mencapai 18 miliaran nih, Wak. Angka yang jauh lebih tinggi dari harta milik Pak Ganjar. Mungkin memang pantasnya, Wak, kupanggil Pak Anies ini dengan politisi dengan banyak utang aja nih. Karena sesuai dengan hobinya, ngutang sana sini dengan menjamin obrolan janji dengan kata-katanya nih, Wak. Dilihat dari sepak terjang Pak Anies nih, Wak, saat menjadi gubernur DKI saja, sangat terlihat jelas, Wak, bahwa Pak Anies ini adalah manusia yang hidupnya selalu terselip dari kata wah. Ya, kalian tengok aja lah, Wak, betapa sempurnanya kehidupan Pak Anies selama menjadi gubernur DKI. Ia selalu memanfaatkan fasilitas kelas atas yang ia dapatkan dari berbagai tawaran orang-orang elit, Wak. Namanya aja kan tawaran nih, Wak. Pasti kan harus ada timbal balik ya kan, Wak. Kayak kalian lah ya, ditawarin pulang. Pasti kalian ada timbal baliknya, entah kasih apa ya kan. Ya, begitulah yang dikerjakan Pak Anies demi mendapatkan fasilitas superior itu, Wak. Apa saja sih fasilitas elit yang Pak Anies nikmati kala itu? Sini merapatlah kalian ya kan, Wak. Biar ku ceritakan semuanya. Jadi, Wak, semasa ia menjadi gubernur nih, Wak, banyak story hidup kehingar-bingaran dari seorang Pak Anies. Mulai dari cerita jet pribadi hingga tunggangan super mewahnya nih, Wak, yaitu Lexus LX 570, Wak. Gila, mantap bener nih Pak Anies nih, Wak. Menjadi gubernur aja, dia bisa menunggangi mobil bongsor nan elegan, Wak. Gimana kalau jadi presiden? Bisa-bisa kendaraan hariannya berupa pesawat pribadi ya, Wak. Nah, melihat dari fakta itu, Wak, rasanya berbanding terbalik 360 derajat nih, Wak, dengan Pak Ganjar Pranowo. Selama menjadi gubernur 2 periode nih, Wak, Pak Ganjar terbiasa hidup sederhana. Bahkan jauh dari kata mewah, Wak. Menjadi sederhana memang bukan takdir, Wak. Tapi itu sebuah pilihan yang telah diambil Pak Ganjar untuk menjalani hidup. Walaupun sudah menjadi gubernur yang diberikan berbagai fasilitas nih, Wak. Yang mana fasilitas tersebut memadai demi menunjang kinerjanya. Namun Pak Ganjar ini nggak memanfaatkan itu, Wak. Ya, beliau tidak maulah memanfaatkan fasilitas pemerintah yang diberikan untuknya, Wak. Jika ingin berpergian, Pak Ganjar selalu memakai mobil Kijang Innova yang modelnya juga udah ketinggalan zaman nih, Wak. Namun mau gimana lagi ya, Wak? Ya begitulah karakter sederhana Pak Ganjar. Semua harta Pak Ganjar miliki masuk dalam LHKPN. Jangankan mobil buluk nih, Wak. Motor usang yang ia miliki pun yang harganya murah meriah dimasukkan pula tuh, Wak, ke LHKPN. Tak ada satupun yang ditutup-tutupi darinya nih, Wak. Sebab Pak Ganjar ini tahu jika masyarakat ini membutuhkan ketransparansi atau keterbukaan dari pemimpinnya. Ya, rakyat juga muak lah ya, Wak, jika terus didustakan kaum elit. Nah, semboyan anti gratifikasi yang disulut Pak Ganjar selalu melekat pada dirinya, Wak, dan menjadi pedoman hidup dalam menjalani mandat dari rakyatnya. Hasil dari konsistennya yang Pak Ganjar giatkan itu mampu membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling patuh melakukan LHKPN secara sempurna, Wak. Bahkan nih, Wak, KPK pun menilai jika dari gagasan yang Pak Ganjar tuangkan membuahkan prestasi yang membanggakan bagi Jawa Tengah. Sebab provinsi ini, Wak, menjadi kawasan paling berintegritas, Wak, dan bebas korupsi loh, Wak. Nah, sampai di sini, Wak, aku nih jadi generasi muda, jadi paham lah, Wak, bahwa sejatinya Pak Ganjar adalah pemimpin yang jujur, Wak, serta terbuka dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan nih, Wak.
Semua aset yang Pak Ganjar miliki telah terdata lengkap, Wak, di LHKPN secara utuh. Lalu bagaimana nih, Wak, dengan Pak Anies Baswedan? Yang katanya sih nih, Wak, hanya memiliki kekayaan dengan nominal 10 miliaran saja, Wak. Apakah kalian nih percaya akan hal itu? Kalau aku sih, Wak, agak kurang percaya aku ya kan, Wak. Karena masih ada nih kasus yang menyeret nama Pak Anies Baswedan, yaitu Formula E. Namun, kasus tersebut nih oleh KPK baru diendus-endus doang nih, Wak. Dan nggak kunjung digarap, lantaran berbagai alasan. Entah belum digarap atau mereka yang berkewajiban menggarap ini, Wak, takut dengan backingannya Pak Anies. Ya, kita nggak tahu lah ya kan, Wak. Jika memang benar ada yang ikut menikmati anggaran dari Formula E itu, Wak, lalu di mana ia menyimpan uang dengan nominal fantastis itu, Wak, agar tidak tercium KPK? Apakah dirinya mengikuti jejak Rafael dengan menimbun hartanya di lantai kamarnya? Yang jelas nih, Wak, dari data LHKPN ini, kita kan bisa tahu ya, Wak, melihat kelakuan para pejabat di negeri ini, Wak. Dari mana sumber kekayaan yang mereka miliki, hingga membandingkan dengan tabiat yang mereka lakukan nih, Wak. Dari kejujuran melaporkan dan menyampaikan harta kekayaan nih, Wak, yang dimiliki oleh pejabat-pejabat ini, kita jadi tahu, Wak, harus memilih calon pemimpin negara yang seperti apa sih? Yang pastinya orangnya harus jujur, Wak. Benar-benar akan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.